Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siva, spesialis jantung pembuluh darah, dosen pengampu bagian kardiovaskular Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik kardiovaskular lanjutan. Assalamualaikum Pak, saya dengan Dr. Siva. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wahyu. Oke, baik Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik kardiovaskular lanjutan. Insya Allah pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Selanjutnya saya akan aseptik tangan 6 langkah WHO. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan vena jugular atau jugular venous pressure. Pemeriksaan ini menggunakan alat yang cukup mudah, yaitu kita menggunakan 2 buah penggaris dan 1 buah spidol. Saat melakukan pemeriksaan vena jugular, kita berada di sebelah kanan pasien. Bapak silakan berbaring dengan, sudah nyaman ini Pak posisinya? Sudah. Oke, kita baringkan dengan sudut 30 derajat, lalu kita meminta pasien untuk memalingkan wajah ke sebelah kiri. Bapak maaf, noleh ke sebelah kiri, permisi. Oke, lalu kita nilai vena jugularis internalnya. Kita lihat pulsasinya. Nah, di sini terlihat. Kita nilai mana titik yang paling tertinggi. Ini. Oke, ketika kita melihat titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis interna, kita berikan tanda supaya untuk memudahkan nantinya mengukur dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya dengan menggunakan 2 penggaris, kita mengukur titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis tersebut. Penggaris pertama kita letakkan di manudum sterni secara vertikal. Nah, jarak ini adalah kurang lebih 4 sampai dengan 5 cm dari atrium kanan. Kemudian dengan penggaris yang satunya kita ukur untuk menilai dengan pulsasi yang tertinggi. Nah, di sini kemudian kita nilai jarak antara titik 0 ini sampai dengan titik tertinggi dari vena jugularis. Pada pasien tersebut ini adalah kurang lebih plus 2 cm. Pemeriksaan berikutnya adalah inspeksi. Pada inspeksi kita menilai bentuk dada apakah simetris antara kanan dan kiri. Kemudian kita menilai lokasi ictus cordis. Biasanya pada orang dewasa normal yang agak kurus seringkali tampak pulsasi ictus cordis pada sela iga 5 linea midclavicularis kiri. Pemeriksaan berikutnya adalah palpasi. Kita akan melakukan palpasi ictus cordis pada beberapa posisi. Posisi yang pertama adalah pada saat supinasi atau pasien berbaring. Selanjutnya melakukan palpasi ictus cordis pada posisi left lateral decubitus. Kita raba, kita pulsasi pada posisi pasien left lateral decubitus. Selanjutnya melakukan palpasi ictus cordis pada posisi duduk sedikit membungkuk ke depan. Kita lakukan palpasi. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi jantung. Nanti saya akan mengetuk bagian dinding dada Bapak untuk menentukan batas jantung. Insya Allah ini dari linea midclavicularis yang sebelah kanan, kita lakukan perkusi dari superior ke inferior. Kita mencari batas antara paru dan hati. Kita lakukan perkusi di sela iga. Nah, sampai terjadi perubahan suara dari sonor ke otak. Nah, di sini terjadi perubahan suara, kemudian kita naikkan 2 jari. Dari batas yang kita naikkan 2 jari itu, kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Kita cari perubahan dari suara sonor menjadi suara peka. Nah, perubahan suara tersebut adalah yang merupakan batas jantung yang sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk menilai batas jantung yang sebelah kiri. Pada dasarnya ketika kita bisa melihat adanya ictus cordis atau meraba ictus cordis, itulah yang merupakan batas jantung kiri. Namun apabila kita tidak melihat atau tidak bisa meraba adanya ictus cordis, kita dapat melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung yang sebelah kiri.
Perkusi untuk menentukan batas jantung kiri dimulai dari titik batas jantung kanan ke arah kiri toraks. Sepanjang dari bunyi pekat ke sonor, itulah titik batas jantung kiri. Normalnya di ICS 5, 1-2 cm medial linea midclavicularis. Pemeriksaan berikutnya adalah auskultasi. Kita melakukan auskultasi bunyi jantung normal pada posisi supinasi. Kita dengarkan di 4 titik. Pertama di daerah katup aorta, kemudian kita dengarkan di area katup pulmonal, kemudian kita dengarkan di area katup trikuspid, dan juga kita dengarkan di area katup mitra. Selanjutnya kita melakukan auskultasi bunyi jantung normal pada posisi left lateral decubitus. Sama dilakukan pada 4 titik di area katup aorta, kemudian kita lakukan di area katup pulmonal, kita lakukan di area katup trikuspid, dan juga kita lakukan di area katup mitral. Selanjutnya melakukan auskultasi bunyi jantung normal pada posisi duduk dengan sedikit membungkuk ke depan. Sama kita lakukan di 4 titik, mana di area katup aorta, kemudian kita dengarkan di area katup pulmonal, selanjutnya di area katup trikuspid, dan selanjutnya kita dengarkan di area katup mitral. Selanjutnya kita melaporkan bunyi jantung normal, bagaimana bunyi jantung satunya, kemudian bagaimana bunyi jantung 2, dan kita nilai intensitasnya, kemudian apakah ada splitting atau tidak. Selanjutnya kita identifikasi bunyi tambahan, apakah terdengar bunyi jantung 3, bunyi jantung 4, apakah terdengar opening snap, klik ejeksi, ketukan perikardial atau perikardial knock, dan apakah juga kita dengarkan pericardial friction rub. Selanjutnya kita mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan karakteristik bising jantung. Jadi kita nilai kapan terdengar bising jantung tersebut, lokasinya di mana, apakah di aorta, pulmonal, mitral, atau trikuspid, kemudian di mana bising jantung tersebut terdengar paling keras, kemudian radiasi atau penjalaran bising dari tempat yang paling keras terdengar di mana, kemudian intensitas bising tersebut bagaimana, nada dan derajat dari bising jantung tersebut seperti apa. Ya, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Saya akan aseptik tangan 6 langkah WHO. Alhamdulillah Pak Wahyu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada, Dok. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.